Tapi ada juga yang bilang yang orang Tionghoa banyak melarikan diri ke negara lain, dan juga ada yang juga datang seperti Bapak juga balik ke Indonesia untuk cari hidup lah ya. Bagaimana itu pendapatnya? Oke. Kan porsi mana yang lebih besar? Rakyat yang sekedar cari makan yang lebih banyak, orang turunan, atau hanya sekelompok berapa orang itu yang bisa dekat dengan kekuasaan? Tapi kan nggak bisa di-generate. Orang pasar pagi yang bangun jam 5, jual di emperan, jual nasi bungkus, pisang goreng yang hanya 2.000 3.000 disimpan itu selama puluhan tahun. Apa itu nggak dilihat? Yang besar ini karena mereka bisa berkolaborasi dengan penguasa. Gimana? Itu kan nggak bisa dipukul rata. Tetap individu dari manusia itu. Oke. Jadi iya, seperti saya ya. Saya emigrate ke Amerika waktu tahun 71. Kenapa kami punya keluarga emigrate, karena saya punya om itu dibunuh oleh militer. Karena itu, jadi papi saya merasa tidak aman hidup di sini. Tapi mungkin juga terhadap penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia, merasa ini si Cina lagi, ya, dengan uang bisa ke luar negeri, tinggalkan family di sana, dan balik lagi untuk mencari uang di sini. Jadi itu jadi masalah, mungkin merasa ini si Cina nih pasti enak hidupnya. Gimana itu? Kita tahu orang Tionghoa dari dulu diajarkan kan berdagang dan hidup hemat. Mereka mengharapkan suatu hari anaknya bisa lebih baik daripada mereka. Saya pikir setiap orang tua punya impian. Tentu dengan harapan mereka irit, mereka hemat untuk dorong anaknya sekolah, supaya satu hari mereka bisa hidup lebih baik. Saya pikir itu wajar saja. Tapi yang tidak benar kalau mereka ambil uang negara, lari, itu yang tidak. Nah, sekarang mereka bisa bawa uang lari keluar. Apa dia kerja sendiri? Pasti ada rantaiannya. Dan kita tahu kan, sistem bank itu kita mau pinjam duit aja harus ada jaminan kolateral. Selain itu harus ada orang yang jamin lagi. Nah, bagaimana sama yang bisa lari, tidak usah jaminan? Kalau tidak ada yang bantu, mau bagaimana? Siapa yang salah? Terus bagaimana dengan situasi sekarang, terutama dengan apakah Mei 98 bisa terjadi lagi? Tentu saya berharap pribadi tidak, tapi tidak menutup kemungkinan bisa. Kenapa? Rakyat melihat 200 juta punya rakyat menonton. Lagi-lagi Cina. Padahal itu kan hanya oknum 1-2 orang. Tapi yang lain kerja benar juga banyak. Yang bayar pajak yang benar juga banyak. Apa bisa dipukul rata? Karena tiap suku kan ada baik, ada jahat. Nggak bisa dipukul rata. Tapi umumnya ya,
ini kita dengar juga dari pendapat suku lain yang umumnya orang Chinese, ya suku Chinese, orang suku Tionghoa yang di Indonesia tidak gotong royong. Nanti kalau ada di mungkin desa atau di kota untuk saling bantu membantu. Bagaimana ada pendapat dengan suara itu? Iya benar sih. Kenapa sampai bisa begitu? Saya tidak bicara yang tidak. Yang banyak berbuat juga banyak. Kembali lagi, individu itu beda mereka melihat ini apa saudara-saudara ini beda. Saya lihat banyak yang berbuat juga banyak, malah di depan. Ini kan kembali kepada masing-masing individu punya hatinya tergerak. Kan tidak bisa kita pukul ratain. Saya lihat banyak. Satu contoh, Yayasan Seci selalu ada di Nili depan. Kalau ada bencana, ada apa, itu di belakangnya kan juga pengusaha turunan Tionghoa. Nah ini kan yang peduli. Kita masing-masing. Saya mengharap juga saudara-saudara melihat itu secara proporsional. Jangan dipukul rata. Kalau pukul rata, kita nggak kemana-mana. Bangsa ini sentimen dikit-dikit, udah habisin Cina. Padahal Cina yang hidup di Tangerang itu, yang cocok tanam jadi petani, itu juga masih banyak. Tionghoa yang hidup turun temurun, ya, tinggal di atap dengan balai-balai masih banyak. Dan itu sudah berapa generasi. Itu kembali lagi kepada mereka punya masing-masing punya hati nurani. Untuk masa future untuk semua etnis, solusinya apa, Pak? Ya seperti sekarang saya sudah lihat bagus. Pak SBY bilang saya tidak mau lagi ada ini suku ini, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Kita adalah semua bersaudara. Ini sudah bagus. Kalau ini masing-masing kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita damai kok. Kita damai. Ada apa-apa mari kita duduk sama-sama. Kita pecahkan masalah. Kembali lagi, aparat harus tegas. Kepolisian, kejaksaan, hakim. Salah katakanlah salah. Jangan karena salah si A itu punya duit, punya uang, jadi tidak salah. Dan percayalah, ke depannya kita bisa jalan bersama. Sudah bagus kan? Karena SBY sendiri punya statement sudah sangat tegas. Oke, terima kasih Pak untuk opini Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Johan. Sabar.